Oke, cuy, jadi kembali ke bersama saya Inyong di Jogger Family tentunya cuy ya. Oke, jadi di video kali ini kita ngobrol santuy ini bersama Juki yang hits. Ini namanya tuh Krisna apa ya? Oke, jadi ini kita akan ngobrol santuy aja kali ini. Jadi kita banyak yang request nih sebenarnya yuk review Krisna apa beli. Ayo. Jadi kita kali ini kita akan ya sedikit kita kulik-kulik di bagian tubuhnya si Krisna. Intinya kita review ya kali ini. Jadi kebetulan kita ada di Jimbaran nih bersama Krisna dan owner di rumah sini. Terima kasih buat owner rumah ini atas nama Beli Wahyu ya. Beli Wahyu nih. Ya asik. Oke, jadi terima kasih buat Beli Wahyu untuk tempatnya. Jadi kita hari ini kita akan review si Juki Krisna Api. Oke, jadi banyak banget ya request nih. Kenapa sih Krisna Api? Mungkin karena ganteng mungkin ya. Banyak punya cewek atau gimana? Jadi kita akan kulik-kulik bersama Krisna Api. Jadi kita santuy aja nih Kris, gak ngobrol-ngobrol masalah yang percewekan, enggak sih. Kita akan ngobrol masalah joki yang lagi naik daun nih. Oke, jadi sebelum kalian lanjut ke videonya cuy, jadi jangan lupa subscribe, like, komen, subscribe juga. Pokoknya santai aja. Santai Kris. Ya asik. Oke, jadi lanjut aja kita ke pembahasannya. Oke, Krisna Api nih. Untuk nama aslinya siapa nih Kris? Nama aslinya Iputu Krisna Patmaraga. Iputu Krisna Patmaraga, wih, jadi namanya keren banget nih. Jadi anak pertama ya? Ya. Pertama dari berapa saudara tuh? Berdua. Berdua aja, cowok-cowok. Enggak, cewek adiknya. Oh, cewek adiknya. Itu udah sekolah? Udah baru kelas 1. Cantik berarti. Ya. Oke, jadi ini Krisna berdua bersaudara nih cuy. Jadi kali ini kita kulik-kulik masalah perjokian nih Kris. Oke, Krisna AP itu terinspirasi dari mana tuh Kris? Kok dipakai Krisna AP? Dulu pas SMP kelas 2 gurunya manggil-manggil lama tuh disingkat-singkat mas ya. AP gitu. Krisna P gitu. Oh, P. A-nya gimana? Kan gimana bilang ya? Kalau manggil Krisna P pasti otomatis 2 A-nya kebaca. Oh, gitu. Coba ada gini aja. Krisna P, AP gitu ya. Oh, simpelnya Krisna P, AP gitu ya, simpelnya kayak gitu. Jadi terinspirasi dari bukan intinya dikasih nama oleh guru di sekolahnya. Untuk Krisna sendiri ini masih status pelajar atau gimana nih? Masih status pelajar. Pelajar. SMP, SD, TK masih? SMK. Oh, SMK. Oke, masih SMK nih cuy. Jadi masih muda banget. Jadi joki nih sebenarnya nih semenjak kapan tuh terjun ke dunia perbalapan nih? Pas kelas berapa? Dulu waktu masih kecil saya diajak nonton sama bapak. Masih kecil. Udah ajak nonton sama bapaknya. Bapaknya kebetulan pembalap juga dulu. Asik. Oke. Untuk sekarang gimana bapaknya? Masih menekuni atau udah stop? Udah stop ya. Gitu. Jadi diajak oleh bapaknya. Kebetulan bapaknya Krisna juga pembalap gitu ya mungkin. Itu joki. Ya joki. Joki dulunya. Jadi merembet ke nenek moyang cucunya anaknya. Oke, jadi kayak gitu asal mulanya. Itu berarti dari sekolah berarti kelas berapa tuh? Kelas SD kan? Belum sekolah dulu, masih kecil aja. Masih belum sekolah ada diajak nonton gitu. Di Kemuning dulu. Kan dari Tabanan saya. Itu udah diajak nonton di Kemuning. Pamannya juga nih. Berarti ini keluarga pembalap gitu. Ya bisa dibilang kayak itu lah. Keren banget nih. Jadi semua anggota keluarganya, bukan semua sih, hampir semua itu yang seneng balap. Ibu nggak suka? Ibu nggak. Nggak mungkin juga, jarang-jarang mungkin ya. Ibu jadi samulnya kayak gitu diajak-ajak oleh orang tua juga. Habis itu pas diajak-ajak itu ada ketertarikan berarti ya untuk terjun ke perbalapan. Takut dulu. Takut dulu. Pertama kali diajak nonton udah dikejar polisi. Dikejar polisi. Terus bapaknya diajak lari gitu ya. Nangis dulu di atas motor. Namanya juga masih kecil kan, nggak tahu apa-apa, diajak gituan. Terus ada polisi datang, ya nangis. Nggak mungkin kita nggak wah sama polisinya, nggak mungkin ya. Oh gitu. Terus gimana? Diajak-ajak dulu sama bapaknya. Masa kamu besar jadi pembalap dikejar polisi, nangis. Dari sana dah pengen jadi pembalap. Jadi pembalap. Jadi tergoyah ya nadanya kayak gitu nih cuy. Oke, jadi saat itu nih ada langsung niat jadi joki nih, pengen soalnya keren, soalnya dilihat banyak orang punya pacar banyak. Kalau jadi joki kan kebanyakan gitu. Kalau joki itu udah apalagi udah naik, aduh cewek tuh mendekat dah. Ada
efek gitu nggak, maksudnya niatan memang cari gini jadi joki tuh? Tanya kan dikit nih. Kalau untuk nyari cewek sih enggak ya. Lebih ke hobi aja. Iya. Sama ada inspirasinya memang ke bapak sendiri atau ada sesuatu yang membuat Krisna sendiri itu pengen menjadi joki? Gimana? Kayak ada tantangannya itu loh. Kan kelihatannya seru tuh orang kebut-kebutan di jalan. Pengen gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus abis itu langsung terjun ke joki. Di joki maksudnya. Dulu kelas 1 SMP ya, baru-baru trek-trekan. Zaman-zaman trek-trekan pas saat itu ya 2000 berapa, 12-an lah mungkin. Itu zaman-zaman trekan. Langsung gimana tuh main? Enggak, Oh, nonton dulu. sembunyi-sembunyi dulu pertamanya. Dapat nggak dikasih soalnya kan 1 minggu tuh ada 3 kali kayaknya jatuh bawa motor. Oh, motor. Itu motor maksudnya motor balap atau cuma motor standar dimainin di wili-wili? Standar tapi gini apa namanya? Motor-motor 2 tak loh, Satria dulu tak bawa. Itu cuma iseng-iseng aja. Itu motor sendiri atau motor teman-teman? Temennya dulu nyuruh. Ini Yuk, Chris cobain. bawaan motorku nih, coba gitu. Itu udah tak cobain. Saat itu masih ya kalau bahasa Bali itu mengkap-mengkap ya, masih nggak dikasih. Walaupun diajak nonton tapi nggak dikasih. Nggak dikasih. Oh, jadi kayak gitu. Terus habis itu gimana? Lama kan dapat pindah sekolah ya ke Tabanan Kota. Oh, itu kenapa? Lu boleh tahu nih. Kalau misalnya nggak itu nggak apa-apa. Nggak kuat yang di kampung aja. Itu dah gara-gara kayak gitu. Dipindahin ke neneknya ke Tabanan Kota. Itu udah dari sana. Namanya Krisnapi. Itu nama Kesnape terus udah terjun di joki. Ya, trek-trekan di Pasut dulu. Pasut dulu. Tuh main-main. Berarti motor apa tuh ya pertama kalinya Krisna naikin di Pasut tuh? Itu tempat pertama tuh di Pasut apa masih di jalan? Di pertama Pasut. Di Pasut ya, di main-main pantai lah ya, balap-balap pantai ya. Itu motor apa? Dulu Jupiter Z tak bawa ya. Jupiter Z itu udah spek berapa tuh? Masih kecil 58 dulu. Udah langsung ke 58. Oh, berarti gak sempet loh main-main kayak peer roller gitu. Dulu nggak ada motor kayak itu setahu saya. Nggak ada. Gue langsung up naik ya. Ya, Itu perasaan saat itu gimana? Mainin kepala 5 gitu saat itu main di Pasut. Ada rasa gimana? gimana kalau Takut atau gimana? ya pertama-tama sih takut ya. Belum tahu soalnya kalau di pantai main kan, kalau di aspal kan udah biasa. Lagi kan ini namanya juga pantai kan pasir gimana ya, agak apa ya, jelek gitu ya, kayak gak sebagus aspal lah gitu. Mungkin teman-teman di luar pasti ngerti lah masalah itu. Saat itu udah 2 takan ya, apa tuh tadi? Tadi pas kelas 1 SMP tuh buat Satria 2 tak. Nah, itu yang motor pertama ya. Nah, Yang spek 5, 58 lah bilang. Satria itu standar masih dulu. Terus sana Jupiternya baru yang 58. kita 58. Terus berarti terus main di pantai gitu ya. Ya main di pantai, main di depan Hardis dulu. Artis di Yang Tabanan masih tahu. Depan Hardis, Muhar. Ya, itu bawa motor apa tuh? tidak Jupiternya. Jupiternya. Gitu. Jadi tuh siapa yang nawari tuh? Krisna sendiri atau owner motornya langsung? Dulu sempet ngambul 1 minggu Kenapa tuh? karena motor ada dari kampung dibawain motor jadinya ke Tabanan Kota. Itu udah dikasih motor sama bapaknya. Nah, Oke, jadi itu pengalaman dibilang pahit manisnya ya zaman dulu awal-awal Krisna terjun ke dunia perbalapan nih. Oke, jadi habis itu terus main gini nggak, sempat nggak main-main motor metik gitu saat itu balapnya? enggak, Atau masih terjun 2 tak aja? ya masih bawa motor gigi dulu. Iya. Oh. Yang manual lah masih. Terus itu yang motor apa aja sebenarnya tuh? Yang tadi Satria. Satria, Jupiter, sempet lu buat FPU porting, tapi nggak bisa bawa, nggak bisa Bisa. ngendaliin. Berarti masih belajar lah gitu ya saat-saat itu gitu loh. Oh, oke. Kalau yang aku bilang tadi itu patak tuh nggak ada yang metik. Yang metik nggak ada, belum ada. Masih belum muncul lah mungkin ya, karena masih yang ke dulu tuh masih munculan yang 2 tak lah kayak gitu nih cuy, yang oleh atas nih. Oke, jadi kayak gitu nih perjalanan si Krisna Api nih. Jadi keren banget nih ya. Terus sekarang nih Krisna statusnya nih jomblo nih. Udah punya Oh, pacar. udah punya. Oh, jadi udah ada yang mepetin lah. Udah ada yang ngasih perhatian lah. Tipis-tipis.
Suka minum nggak nih? Minum suka, Ngerokok? merokok suka. Kayak semuanya. Kok apa itu biasanya tuh? Marlboro merah, country yang gitu. Oke, jadi buat yang para owner motor atau gimana yang sering ngajak Krisnapi setting atau gimana, kasih aja rokok ya. Tentunya ya persenan dapat, terus rokok harus ada ya, rokok itu yang disebutin tadi nih cuy. Jadi kayak gitu nih. Oke, itu jadi motor-motor awalnya ya, motor-motor yang 2 tak nih. Terus katanya sempat naikin motor Tasaka ya. Ya, Itu yang Matic pertama atau gimana? Sebelum Tasaka. ada lagi sebelum Tasaka. Apa itu motornya? Kar Masih ingat nggak? Caroline. Habis itu baru buat Blaster. Blaster. Ya, baru buat Tasaka. Jadi Caroline itu motor NMAX. Ya, Ini apa tuh langsung ke Tasaka tuh ya. Itu siapa yang nawarin tuh? Ownernya atau Krisna? dulu Ceritanya gimana tuh? Depin dulu gini, janji-janjiin terus dia. Kris, motorku udah mau jadi nih, bawa saya. Ya, lagi besoknya terus ngomong kayak itu, setiap ketemu terus kayak gitu dia. Akhirnya jadi motornya, kan gini dulu bawa ya, Bus Madura ya, dulu bawa sempat motornya pertama kali. Habis itu setelah itu nggak tahu siapa lagi, pokoknya kedua atau ketiga tuh baru Krisna yang bawa. Krisna sendiri yang bawa Tasaka ya. Itu berapa kali bawa Tasaka? Udah berapa? Banyak ya. Banyak banget nih. Jadi cukinya Tasaka banyak banget, yaitu salah satunya ada Krisna nih cuy. Itu yang pas saat itu yang main di mana aja tuh saat sama si siapa dulu ya mungkin ya, siapa? Caroline. Nah, itu main di mana aja biasanya tuh? Main daerah Klan, Bose, Mitra 10, Sunset. Jadi tuh sekarang nih gak ada main sama dia lagi, sama bosnya Caroline. Udah op balap dia. Oh, balap. Abis itu si Blaster Blaster nih. motornya di bengkel. Bengkel masih untuk sampai saat ini ya. Ya Tasaka juga masih di bengkel nih. Ada nggak diajak lagi sama Devinnya untuk bawa si Tasaka lagi? Katanya sih kalau motornya ini hidup langsung ada suruh bawa lagi. Ya itu katanya, nggak tahu juga gimana sebenarnya. Masih simpang siur ya karena masih diproses itu kayak gitu nih cuy. Kayak Krisna masih free ya sekarang nih aman ya. Free. Ya, nggak melayangan ya. Kalau Bali soalnya main layangan aja sekarang nih musimnya soalnya cuy. Oke cuy, jadi Kris mau tanya nih masalah orang tua nih cuy. Sorry Krisna. Oke, jadi untuk orang tua sekarang nih, dulunya kan masih di gini tuh, masih dibilang ya nggak dikasih lah, pro kontra lah. Untuk sekarang gimana nih Kris untuk orang tuanya sendiri? Sekarang sih gimana bilangnya, kalau kadang-kadang kalau apa dikasih sih dikasih sebenarnya, cuma kalau ibu tuh dapat mimpi gitu loh, nggak ada dikasih main gitu, suruh diam di rumah. Tapi Krisna saat itu nurut ya, kalau udah dikasih tahu kayak itu nurut. soalnya feeling orang tua tuh yang tentunya seorang ibu tuh sangat gini pengaruh banget kepada anak sendiri, apalagi anak kandung gitu. Soalnya kalau misalnya ada ngalamin seperti itu, ibunya mimpi lah atau gimana ya cuy, ya kalian harus nurutin gitu. Soalnya itu menyangkut kita juga, anaknya sendiri seperti itu cuy. Jadi kalian jangan sampai gimana ya, kayak bandel gitulah sama orang tua. Intinya orang tua kan cuma mengingatkan yang terbaik buat anaknya biar nggak terjadi apa-apa di jalan juga kayak gitu. Apalagi joki kan itu taruhannya nyawa ya cuy ya. Oke, jadi sebenarnya takut nggak? Mau tanya lagi nih Chris, sebenarnya takut nggak jadi joki tuh? Itu yang pertanyaan pertama dulu deh. Rasa takut pasti ada ya. Saat ini bawa motor tuh masih ada rasa takut nggak? Kadang-kadang takut kalau misalnya penontonnya rame loh, kan sempit jalannya tuh, nggak usah kasih tahu penontonnya. Itu kadang-kadang takut dah, lama lah lapnya anggapannya. Ya, habis itu gak jadi lepas karena penonton juga. Tapi di Bali sekarang sudah makin membaik penontonnya menurut saya sendiri. Mungkin yang tempat-tempat lain mungkin nggak tahu ya, mungkin kayak gitu. Soalnya motor balap tuh di Bali tuh soalnya gimana ya, banyak penggemarnya ya Chris kayak gitu. Terus apalagi tuh rasa-rasa yang Chris alami saat jadi joki sendiri? Jatuh sih ya. Jatuh crash berarti saat bawa motor siapa tuh? MX-nya Weda dulu, kakaknya dari Tabanan. Itu ngambil dari Tabanan hari Jumat. Banyak kendalanya pokoknya. Rantainya putus. Udah gini tuh udah main? Enggak, masih baru ngambil dia dari Tabanan mau bawa ke sini. Rantai putus. Bannya bocor, knalpot bocor.
hari Sabtu tuh tak benerin dah, kan kena mau malam mingguan melalui tuh. Ibunya lah juga ngasih tahu jangan keluar lu malam minggu, perainan apa dibilang tuh lupa. Habis itu sembunyi-sembunyi dijemput sama temennya, pelan-pelan lah kabur, ambil motornya, masang knalpot dah pas tuh. Baru habis masang knalpot, keluar dari bengkel lu kan langsung bypass tuh. Situ dah nyoba motor. 1, 2 tuh masih biasa. Gigi 3 tuh udah ngangkat motornya. Langsung. 3 ngangkat, gigi 3 ngangkat. Gigi 3 ngangkat. Terus tak gas kan. Kayak gimana ya? Udah lepetan lah, nggak pernah dulu. Ya, Langsung kebalik motornya. Ini isi dulu kan luka. dijaga dulu masih sekarang nih Krisna ada kayak bekas gitu ya. Ya, Terus gini berarti pas saat itu motornya rusak gitu ya, ringsek. langsung dijual motornya. Saat itu Krisna sadar nggak tuh? Sadar pertama masih bangun ngeliatin muka kan. Ini udah tak lihat apa kayak bengkak itu loh. Saya jalan terus udah dibonceng sama temennya, kok dingin ini ya. Itu udah baru tak pegang tuh, darah ya, saya langsung buka baju, tak tutup ini. Langsung ke rumah sakit. Masuk rumah sakit. Terus pas pulang saat itu orang tuanya gimana? Tengok, weh balapan ya gitu orang tuanya. Ya udah ditauin sih balapan. Pas di rumah sakit tuh udah. Oh berarti pas di rumah sakit Krisna kontak. Ya, ada dulu mbok warungnya kan, ada dulu tempat nongkrong. Itu udah nganter ke rumah sakit. Ditelepon belum ngomong gini tuh, mboknya tuh. Langsung dah gini ibunya. Kenapa anak saya jatuh? Ya, langsung dicari ke rumah sakit. Berarti dah bener-bener feelingnya kuat banget ibunya ya. Berarti udah belum ngomong apa lagi mbak warungnya tuh ya udah langsung gitu. Terus saat itu gimana? Itu udah dikasih omongan, besok-besok jangan kayak gitu lagi. Dicek langsung sama dokternya. Apa? Rahangnya tuh kayak ada yang rontok dulu tulangnya. Suruh operasi. Terus itu tak bilangin jangan operasi biar nggak banyak ngeluarin uang tuh. Tar idiot kamu gitu sama ibunya langsung. Mendingan kamu operasi aja itu daripada kamu hidup tapi nggak normal gitu. Mendingan operasi langsung. Itu yang pengalaman crash ya, itu yang pertama deh. Nggak, udah sering gitu. Sering gitu ya. Ya Yang parah lah bilang. namanya juga joki kan tidak luput dari crash ya, nggak mungkin. Bukan ya kalau misalnya nggak kenapa-napa ya syukur. Misalnya kalau ya tantangan dari joki itu emang gitu. Kalau nggak jatuh ya masalah di motor mungkin atau gimana gitu aja. Mungkin teman-teman di rumah pasti tahu tuh masalah jadi joki itu apa aja yang dialami oleh joki seperti itu nih cuy. Oke cuy. Jadi kita ngomongin masalah apa ya? Caranya Tristan untuk bawa motor sendiri nih. Ada nggak tips-tips buat mungkin yang pengen jadi joki nih, yang anak-anak muda masih yang kecil-kecil sih, masih yang gini ya pengen jadi joki kayak Tristan nih. Ada nggak tantangannya biar motor tuh biar bagus lah dibawa gitu, biar nggak baru di start wheelie atau gimana gitu. Ada nggak tips-tips untuk Tristan sendiri nih buat teman-teman yang di rumah pengen jadi joki yang masih awam? Gini ya sih ya, apa namanya? Yang pertama tuh jangan tegang, harus relax lah bawa motor tuh, harus santai. Jadi kena ditegang gitu. Ya kayak gitu dah. Terus tuh pelajari juga motornya gimana cara biar nggak angkat. Pelajari rumus-rumusnya, pakai rumus apa aja. Harus dihafalin lah gitu. Ya Bahwa ini juga apa tuh mesin mungkin ya? nggak juga sih kalau mesin. Intinya gitu tips-tipsnya ya. Kenalinnya motornya dulu. Ntar kalau motornya udah nyaman kan masih gampang dikenalin. Sama kayak cewek. Kalau udah nyaman pasti gampang dikenalin. Mantap. TikTok nih ya. Berarti TikTok nih. Soalnya banyak yang viral tuh masalah-masalah ya kata-kata lah atau gimana tuh tadi TikTok. Santai ya Chris, ntar TikTok nih, ntar masuk dah TikTok nih. Oke, jadi itu tips-tips simpelnya menjadi joki nih cuy. Jadi habis itu ada nggak tutorial cara-cara pemegang stang lah atau gimana menurut Krisna sendiri buat yang pengen jadi joki nih? Ada nggak tips-tipsnya? Ya tergantung jokinya gimana, nyamannya aja sih sebenarnya. Kalau motor kan ownernya juga harus pengertian lah sama jokinya. Misalnya jokinya kurang nyaman pakai stang yang kayak gini, ubah stangnya. Tempat duduknya kurang nyaman kayak gini, ubah tempat duduknya gitu.
harus tergantung kenyamanan joki sendiri ya. Kalau nggak nyaman ya risikonya kayak gitu. Teman-teman di rumah pasti kalian intinya tahulah gitu cuy. Oke cuy, jadi kita ngomongin masalah apa ya, taruhan mungkin ya. Oke, jadi untuk taruhannya nih yang sering paling gede dibilang ya, itu berapa tuh biasanya Chris? Taruhan paling gede pas tuh 17 Tujuan tuh bawa motor siapa tuh? taksaka. Sakanya tuh yang gede ya. Main di Pasut pas tuh. Oh main di Pasut. Oh, berarti sempat juga taksaka main di Pasut ya? Nih Kalah lawan Krebek pas tuh. Lawan Wine Plum. Wine Plum. Main di Pasut juga taksaka nih. Saya juga kurang tahu masalah gitu. Jadi sempat main ke Pasut juga taksakanya cuy. Itu yang taruhan tergede ya? Ya. Di Pasut. Habis itu berarti habis itu main di mana tuh sama taksaka lagi? Habis main di Pasut, entara Depin langsung nelpon ya. Jam 8 tuh kan udah di rumah. Jam 9 dibilang main motornya. Jam 9 motornya main di Sansa Panjang itu. Saat itu, hari itu? Iya. Tak kiraan bohongan kan, tak cari ke gini Dewi Sri. Beneran ada main lawan Vario Tekno pas tuh. Ya. Pada yang Tekno lawan taksaka pas itu ya? Kayak gitu nih pengalamannya Krisda sendiri nih. Masalah apa lagi ya mungkin Chris? Ada nggak rasa gini Chris, kayak ngalamin kejadian-kejadian apa tuh di saat permainan balap tuh kayak yang aneh-aneh gitu? Masalah mistis lo ada nggak ngalamin kayak gitu? Kalau mistis sih enggak ya. Enggak pernah. Tungkara enggak pernah. Tungkara nggak pernah ya. Kalau misalnya di bawa polisi pasti nih ya. Kalau bawa polisi belum juga pernah. Belum pernah juga. Wih, jadi aman-aman masih standar aja ya kehidupannya Krisna nih di perbalapan nih. Jadi belum pernah digerebek dia. Kalau ditangkap-tangkapin warga pernah. Itu di mana tuh? Di Tawanan dulu. Tuh coba ceritain dikit kenapa dia bisa ditangkap warga. Nonton pas tuh. Oh, no. Berarti nggak main ya? Nonton di K24 tuh udah dibubarin tuh. Kan masuk ke ganggang tuh. Warga ada bawa kayu semua. Mau dipukul-pukulin. Tapi untung nggak ketangkap sih pas tuh. Nggak ketangkap, bisa pulang kabur. Bisa pulang aman ya. Itulah risikonya ya. Kalau nonton balap, main apalagi jadi pelakunya sendiri, ya kasarnya dibilang gitulah. Jadi itulah tantangan itu, entah itu polisi atau warga atau gimana. Itulah tantangan kita jadi di dunia perbalapan ya Chris ya sendiri itu deh cuy. Jadi kita nih di samping Krisna nih ada motor nih. Ini motor apa nih Chris? Motor Mio. Mio ya. Ini motornya Krisna sendiri atau siapa nih? Nggak ada bosnya. Ini yang pemilik lokasi ini ya, Bos Wahyu nih cuy. Jadi ini motor Mio nih. Berarti ini keadaannya gimana nih cuy? Bisa dijelaskan nggak nih Chris? Ini motornya belum ready ya. Masih ada kendala dikit di mesinnya. Proses ya. Ada namanya nggak nih cuy? Ada. Nama IG-nya Official Barata. Bisa di follow juga nih Official Barata nih, terus tak tulis di deskripsi ya cuy ya. Jadi bisa langsung follow, kenalin nih siapa nih, langsung diajak DM aja, gas kan, follow aja. Ini belum ready nih cuy ya, santai aja nih. Oke Chris, jadi apalagi kita bahas nih cuy ya? Apalagi Chris? Apalagi? Cuy, jadi kita gimana ya? Kita langsung ngomongin masalah permasalahan di bidang perjokian nih Chris. Kita ngobrol sama joki asik. Jadi Chris mau tanya nih, pernah nggak ngalamin kayak gini, kayak dikomplain sama owner motor sendiri tuh, entah tuh gimana kesalahan di saat Chris bawa motor dikomplain kayak gimana gitu. Nih Chris kok gini bawa motornya atau gimana gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah dulu sama Devin sama teman-teman juga waktu main sama Giant di Sunset Pendek. Ngangkat motornya di start. Motornya kita saka. Taksaka angkat. Kejut soalnya kan. Lagi ngelamun tuh, nggak tahu kenapa kan ngelamun di atas motor. Pas jokinya Giant ngegas tuh saya ikut ngegas, angkat motornya. Lumayan lah jauh jaraknya angkat. Nggak bisa ngejar dia. Katanya kalau misalnya udah motor metik itu katanya harus digodas gas, intinya gas 2 kali gitu ya? Ya tergantung sih juga. Kadang-kadang gas 2 kali, kadang-kadang gas sekali. Itu biar gimana ya? Biar minimnya risiko Billy gitu ya? Ya. Jadi itu sempat dikomplain juga. Itu yang pertama kali itu dikomplain tuh gimana tuh? Kalau gimana bilang enggak sih. Cuma dikasih tahu kayak gitu ya. Jadi itu ya
sempat juga dikomplain sama owner motor juga ya. Oke. Oh ya Chris, jadi mau tanya nih, ada nggak kayak orang yang berperan selama ini membuat Krishna sampai saat ini dikenal oleh orang banyak tuh siapa? Yang ngajarin dari joki lah, intinya yang support dari awal tuh siapa? Ada nggak, biar teman-teman di rumah nih pada tahu lah siapa sih yang sebenarnya orang berperan seorang Krishna Api ini gitu. Kalau yang ngajarin nggak ada ya, belajar sendiri dulu. Otodidak lah. Ya, Ya intinya lihat-lihat orang lain. ya. Kalau masalah support gimana ya, kan udah bilang lah kemana-mana bergaul lah, dibilang teman-teman tuh pasti support ya. Kasih juga buat teman-teman yang udah support sampai Krishna kayak gini. Teman dari tim mana nih sebenarnya? Oh ya, Krishna ikut tim di mana nih? Kalau ikut tim dulu ada sih, bikin tim dulu ya sama teman-teman di sini. Tisu Magic dulu namanya. Keren namanya ya, Susu Magic. Terus Sudah ada konflik sedikit, akhirnya dah bubar lah semua, langsung anak-anak sana tuh udah off balap ya. Krishna aja masih. Jadi, sekarang Krishna masih gini single fighter ya? Nggak ikut tim. Jadi intinya kan orang tua juga support semuanya. Ya. Jadi kayak gini nih cuy. Oke, jadi mungkin ngobrol santuy kali ini mungkin kita akhirin cuy ya. Jadi nggak ada pembahasan lagi. Mungkin kita lanjut ke Q&A-nya bersama si Krishna. Jadi buat kalian semua yang bertanya kemarin, jadi sekarang kita akan jawab bersama Krishna Api ya. Jadi tentunya kalian terus stay tune terus di Jogger Family biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Jogger Family. Oke cuy, jadi mungkin kita akhiri review kali ini mungkin bersama Krishna Api. Jadi saya Inyong, Saya Krishna Api. sampai jumpa nih cuy.